Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoanya ya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita presensi pagi dulu ya anak-anak. Yang pertama, Adelia Bunga Lutfiana, Hadir. Ahmad Kemal Saputro, Hadir. Siska Nur Septiani, Muhammad Nur Ilham. Hadir. Hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum lanjut ke materi, apa itu definisi nilai mutlak, anak-anak? Misalkan X adalah bilangan real, nilai mutlak X dapat didefinisikan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi keagamaan. Nah, ini termaktub dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah akan menunjukkan beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Menambah ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat mulia, seperti contohnya saat kita menambah ilmu pengetahuan matematika dengan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Motivasi kontekstualnya adalah sungai ini ya. Nah, sungai ini pada musim kemarau dia akan mengering, dan saat musim penghujan dia akan meluap airnya. Nah, di sini kita dapat menghitung nilai peningkatan maksimum dan nilai penurunan minimum menggunakan rumus persamaan nilai mutlak. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, kalian dapat menentukan imbuhan penyelesaian persamaan linear nilai mutlak satu variabel dengan definisi nilai mutlak. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah persamaan linear nilai mutlak satu variabel menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD masing-masing satu kelompok adalah satu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengamati gambar. Nah, di LKPD nomor 1 itu kalian sudah bisa melihat ya bahwa gambarnya sama dengan yang dimiliki bu guru di depan ini. Ibu akan sedikit bercerita. Di sini ada seorang bernama Rangga. Nah, Rangga ini memiliki teman bernama Tutu. Nah, pada saat itu Rangga itu bercerita kepada Tutu bahwa jarak sekolah dia ke rumahnya adalah 5 km. Sedangkan jarak rumah dia ke toko buku adalah 1 km. Nah, si Tutu itu bertanya-tanya, terus jarak sekolah ke toko buku itu berapa ya? Nah, siapa yang bisa menjawab nih? Saya, Bu. Menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, 4 km diasumsikan karena jarak toko buku itu sebelum rumah Rangga, dan kemungkinan kedua 6 km karena diasumsikan karena jarak toko buku 1 km setelah rumah Rangga.
Jadi benar sekali ya tadi jawabannya dari Mbak Bunga, yaitu jawabannya 6 dan 4. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan, yaitu kita dapat menuliskan persamaan linear mutlaknya, yaitu x min 5 sama dengan 1. Jadi kita x min 5 sama dengan 1 itu bisa dipositifkan, bisa negatifkan. Nah, yang kemungkinan pertama adalah x min 5 sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 6. Nah, yang kemungkinan kedua adalah min x min 5. Jadi kita bisa tuliskan min x plus 5 sama dengan 1, yaitu x-nya adalah 4. Maka terbukti bahwa ada dua kemungkinan bahwa letak toko buku yaitu berjarak 6 km dan 4 km dari sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Oke. Nah, dari mengamati gambar tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Bunga dengan tepat. Nah, jadi persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak dapat kita tuliskan, yaitu mutlak x min p sama dengan q, di mana mutlak x min p dapat ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Nah, kalau positif adalah x min p untuk x lebih besar sama dengan p, dan negatif yaitu x min p untuk x kurang dari p. Sudah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba LKPD nomor 2 setiap kelompok ya. Udah Ibu kasihkan LKPD-nya. Nah, nomor 2 itu kalian coba, kemudian Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Kemudian kalian akan mempresentasikan di depan kelas isi-isiannya tadi ya. Ya, paham? Oke, sudah selesai ya 5 menitnya. Untuk kelompok ganjil silakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya LKPD nomor 2 tadi ya, yang A. Oke? Jadi nilai mutlak x min 2 itu sama dengan 6, x min 2 sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Nilai mutlak x min 2 ada dua kemungkinan, positif sama negatif. Yang positif x min 2 untuk x lebih dari sama dengan 2. Dan untuk negatif min x plus 2 untuk x kurang dari 2. Dan untuk x lebih dari sama dengan 2, maka x min 2 sama dengan 6, yang hasilnya x sama dengan 8. Jadi kesimpulannya memenuhi, karena x sama dengan 8 berada pada domain x lebih dari 2. Oke, selanjutnya tadi kan sudah presentasi dari kelompok ganjil. Sekarang kelompok genap, silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk x kurang dari 2, maka negatif x plus 2 sama dengan 6, maka x sama dengan min 4. Memenuhi karena x sama dengan negatif 4 berada pada domain x kurang dari 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 8. Ya, dari hasil dua kelompok tadi, hasil diskusinya sangat bagus dan sangat benar. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, apakah ada yang masih belum paham? Cukup ya? Oke. Selanjutnya, ada yang bisa untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Ilham ya? Oke. Langkah-langkah penyelesaian persamaan nilai mutlak ada 3 bagian. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menghitung nilai-nilai. Yang ketiga, memeriksa hasilnya sudah tepat atau belum. Ya, dari kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh Mas Ilham tadi sudah benar, yaitu ada 3 bagian, yaitu memahami masalah, menghitung nilai-nilai, dan memeriksa pekerjaan. Nah, di memahami masalah itu masih ada 3 cabang lagi, yaitu pahamilah definisi matematis tentang nilai mutlak. Nah, yang kedua adalah ketahuilah apa yang ditunjukkan oleh nilai mutlak itu. Nah, yang ketiga adalah isolasikan bilangan bernilai mutlak di dalam persamaan. Nah, di bagian 2 tadi kan adalah menghitung nilai-nilai. Nah, yang pertama kita harus tuliskan persamaan nilai untuk nilai positifnya, kemudian selesaikan persamaan nilai positif.
Kemudian kita tuliskan persamaan nilai negatifnya dan kita selesaikan persamaan negatif tersebut. Nah, di bagian ketiga adalah memeriksa pekerjaan yang kalian telah kerjakan tadi ya. Nah, yang pertama adalah periksa hasil dari persamaan positif, apakah sudah benar atau belum. Nah, yang kedua adalah periksa hasil dari persamaan negatifnya, apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga ada lihat apakah penyelesaian Anda sudah tepat. Sudah paham ya mengenai materi pada kesimpulan ini ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas proyek untuk kalian semua. Nah, di sini tugasnya individu. Yang pertama adalah kalian membuat video mengenai permasalahan di kehidupan sehari-hari mengenai persamaan nilai mutlak. Kemudian tuliskan persamaan permasalahannya pada video tersebut. Untuk tugas ini Ibu beri waktu 1 minggu. Jadi pengumpulannya nanti di Google Classroom ya, melalui Google Form. Oke? Oke anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk minggu depan adalah materinya persamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Untuk itu kalian dapat mempelajarinya terlebih dahulu ya anak-anak. Pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.